Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Arisanda, NIM 18230029. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul tentang perlindungan informasi, hak milik dan keburaman pelaporan keuangan bukti dari eksperimen alami. Poin-poin yang harus ada di PPT saya ini, yang pertama pembahasan teori, yang kedua kasus yang dibahas sesuai tema, yang ketiga objek atau sampel penelitian, yang keempat teknis analisis data, yang kelima hasil penelitian. Pembahasan teori yang pertama yaitu SLI memperdayakan pemberi kerja dengan hak hukum untuk mencegah mantan karyawan bekerja untuk pesaing jika hal ini pasti akan mengakibatkan eksploitasi pesaing atas pengetahuan karyawan tentang rahasia dagang. The Restatement Dearth of Unfair Competition 1995 mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi apapun yang dapat digunakan dalam operasi bisnis atau perusahaan lain dan cukup berharga dan rahasia untuk memberikan keuntungan ekonomi aktual atau potensial atas orang lain. SLI berlaku bahkan jika karyawan tidak menandatangani perjanjian non-bersaing atau non-disclosure, tidak ada bukti itikat buruk atau perilaku buruk yang sebenarnya, atau pesaing berada di negara bagian lain yang pengadilannya belum mengadopsi atau memang menolak IDD. Kasus yang dibahas sesuai tema, pengungkapan kebijakan perusahaan. Banyak sekali studi yang telah memeriksa berbagai determinan dari perusahaan penyingkapan dan keuangan pelaporan, termasuk modal market transaksi, perusahaan kontrol kontes, persediaan kompensasi, proses pengadilan, biaya, dan manajemen bakat pensinyalan. Kami belajar menunjukkan bahwa proteksi dari properti informasi sebuah penting secara keseluruhan kausal dampak di perusahaan penyingkapan kebijakan keuangan pelaporan. Temuan konfirmasi itu survei hasil dari Graham bahwa CFOS melakukan tidak lemah secara eksplisit informasi properti sebuah untuk pesaing dan bahwa kekhawatiran tentang membocorkan properti informasi untuk saingan dan dengan demikian merugikan posisi kompetitif seseorang merupakan penghalang utama untuk pelaporan keuangan yang transparan. Objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini menyelidiki seluruh sampel perusahaan publik AS yang tersedia di Compustat, sedangkan LI et al. Batasi analisis mereka pada perusahaan-perusahaan dengan setidaknya satu pelanggan utama, yaitu pelanggan dengan lebih dari 10% dari total penjualan. Memang dalam analisis empiris kami mengontrol pengungkapan identitas pelanggan dan menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan SLI dan opasitas pelaporan keuangan tetap kuat. Yang penting kami juga menemukan dampak yang meluas dari penerapan SLI pada opasitas pelaporan keuangan di seluruh perusahaan dengan tanpa pelanggan utama, yang menunjukkan bahwa biaya kepemilikan pengungkapan merupakan perhatian utama untuk kebijakan pelaporan keuangan perusahaan terlepas dari keberadaan pelanggan utama. Lanjut, hasil ini konsisten dengan asumsi bahwa semua atau hampir semua perusahaan memiliki rahasia dagang dari satu jenis atau lainnya.
Studi ini mengukur kapasitas pelaporan keuangan terutama dengan mengacu pada akrual diskresioner dan skor F. Karena posisi pengadilan negara bagian mengenai pusat SLI tidak mungkin diantisipasi oleh perusahaan. Karena keputusan pengadilan negara bagian pada kasus hukum biasanya merupakan fungsi istimewa dari kasus tertentu. Putusan SLI dapat dianggap eksogen dari kebijakan pelaporan keuangan perusahaan. Teknis analisis data. Mengikuti literatur yang ada, kami menggunakan manajemen akrual dan metrik F-score untuk mengukur kapasitas pelaporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Menggunakan pendekatan perbedaan dalam untuk sampel besar perusahaan publik AS. Penelitian ini menguji hubungan empiris antara penerapan SLI dan opasitas pelaporan keuangan. Mengontrol antara lain untuk faktor tingkat perusahaan dan tingkat geografis yang berpotensi mempengaruhi kapasitas pelaporan keuangan. Kami menemukan bukti kuat bahwa perusahaan yang berkantor pusat di negara bagian yang mengadopsi SLI menunjukkan kapasitas pelaporan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berkantor pusat di negara bagian yang tidak mengadopsi SLI. Efeknya signifikan secara ekonomis dan statistik. Temuan keseluruhan kuat untuk serangkaian tes sensitivitas yang melibatkan ukuran kapasitas alternatif, tes dinamika temporal, analisis sampel yang cocok, dan potensi kesalahan pengukuran. Yang terpenting, kami juga mengontrol proksi alternatif, pengungkapan identitas pelanggan, dan hasil tetap kuat. Temuan kami menunjukkan bahwa penerapan SLI berdampak negatif pada kebijakan pelaporan keuangan perusahaan jauh melampaui pengungkapan identitas pelanggan. Yang terakhir, hasil penelitian bahwa dampak penerapan SLI pada kapasitas pelaporan keuangan memiliki konsekuensi pasar modal yang luas dalam hal berkurangnya likuiditas saham, peningkatan biaya ekuiditas, penurunan pengikutan analisis, perkiraan analisis yang lebih terbesar, dan sinkronisitas harga saham yang lebih besar. Bukti ini membantu untuk menguatkan bahwa ketidakjelasan pelaporan keuangan merupakan hasil penting dari penerapan SLI, menunjukkan saluran penting di mana lembaga hukum penting dalam mempengaruhi pelaporan keuangan. Penerapan SLI dan dampaknya terhadap kapasitas pelaporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomi negatif bagi pasar modal, termasuk berkurangnya likuiditas saham, peningkatan biaya modal, lebih sedikit analisis yang mengikuti perkiraan pendapatan analis yang lebih tersebar, dan sinkronisitas harga saham yang lebih besar. Sekian hasil PPT saya, presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.